Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya syukur kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan, menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita, alhamdulillahirabbil alamin, ya, sebagaimana yang dulu kita sampaikan, bahwasanya kita juga akan membuat semacam celengan, dan celengan itu lagi sudah dibagi. Tak sedang gitu ya. Apa tujuannya? Jadi celengan itu kita buat dari toples, dan petangnya ada sekitar 80-an. Dan malam pagi petang lah bos bobik ngambian ya. Nah, jadi insyaallah nanti akan kita tambah belinya. Enggak ada waktu lagi. Nah, itu Pak pengurus waktu, Pak ada waktu, Pak. Ada waktu dulu ya. Ada waktu dulu. Kok habis tambah ya, Pak. Nah, ini kita jadikanlah sebagai motivasi untuk beribadah, walaupun sedikit tapi continue. Walaupun seketik tapi istiqamah. Karena nilainya itu lebih besar, Bapak. Sebuah amalan yang kita lakukan secara terus-menerus, walaupun itu sedikit, nah itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seseorang mungkin berinfak, ketika setiap hari raya Idul Fitri berinfak 1 juta. Mudah kan? Tapi dalam setahun sekali itu yang infak. Ada orang yang nilainya 1 juta aja, tapi rutinnya tiap hari 1.000, tiap hari 1.000, sehingga dalam 1 tahun nilainya pun 1 juta. Maka jauh lebih besar nilainya daripada orang yang berinfak 1 juta tapi sekali. Karena istiqomah itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, walaupun dan kita mengajak, kalaupun nanti celengan itu tak sampai ke rumah-rumah awak buat celengan seorang. Pulang belanja dari pajak, ada piti balik 1.000 pian. Kadang-kadang piti 1.000 dalam piti matu dia Pak Ibu campaknya. Saya serak aja ni. Kini masuk celengan. Setiap belanja masuk celengan. Bayangkan dalam 1 bulan itu kita bisa mengumpulkan 30.000 minimal. Insya-Allah. Bayangkan kalau seandainya 24 orang dari warga sekitar Masjid Raya Balegadang setiap bulan berinfak 30.000 secara rutin. Kalian 400 berapa piti Pak Ibu? 20 juta. Nilai ketek kalau bersama-sama orang jadinya. Inilah konsep yang dibangun oleh Islam itu ta'awun, bekerja sama, tolong menolong. Kalau untuk berbuat kebaikan sendiri itu boleh. Tapi kalau bersama mudah. Nah, inilah yang dipupuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita dalam membangun Islam itu baik dari segi ekonomi, baik dari segi yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
nanti insyaallah akan kita tambah belinya. Nanti kami koordinasi Jaka, kami Jaka banyak link di situ. Nah, tanya kok kali ada kawannya kan, tambah belinya. Nah, insyaallah nanti akan kita bagikan. Dan sistem kita siapa yang mau saja. Kita tidak paksakan. Yang mau silahkan ambil, yang tidak dia juga tidak masalah. Sudah insyaallah masuk ji. Tapi jangan sampai ndak bersedekah. Nah, jangan sonanglah tiba berdoa awak jangan sampai ndak jenengan rumah awak. Nah, jangan sampai begitu tapi berharap semakin banyak ibadah awak, mudah-mudahan itu yang bisa mengantarkan kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana dulu juga kita sampaikan bahwasanya insyaallah kita akan mencoba menyampaikan materi-materi kajian bersilabus untuk sekolah awak ini lebarnya. Jadi kajian awak itu tidak saya yang kembali deh. Anak tokohnya itu sampaikan enggak. Tetapi kita akan berunut pembahasan-pembahasannya sehingga nanti terstruktur dan ada sesuatu yang mungkin bisa kita bawa pulang nantinya. Nah, dan kita Bang Su pakai papan tulis. Nah, jadi kita tidak mewajibkan untuk mencatat, tapi siapa yang ingin mencatat silakan dicatat. Mana tahu nanti kalau lupa awak bisa diulang-ulang bacanya balik. Karena ilmu itu ibarat seekor burung atau ibarat seekor ibil, onta, binatang lah. Kalau binatang itu awak punya unggi misalkan, awak dapat memikir utang kan, dapat burung balam, ndak awak kobek ada unggi dia, itu tobang kan. Kalau lah tobang, mungkin ndak awak bisa mendapatkannya balik, sangat susah, bahkan mungkin hilang. Begitu juga ilmu Bapak Ibu. Ketika unggi harus dikobek jo tali supaya tidak tobang, dan ilmu itu diikat dengan tulisan supaya tidak lupa. Nah, saking copeknya hilangnya ilmu itu kalau tidak dicatat. Tapi kalau seandainya yang bisa mencatat silakan, yang tidak mungkin nanti bertanya kan mencatat gitu ya. Atau tanya kan boleh gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita semangat ini dan terkhusus kepada anak-anak kami yang di ma'had. Nah, kami mengajarkan agar senantiasa mencatat ilmu, karena catatan itulah yang menjadikan hidup awak panjang, umur awak panjang Pak Ibu. Dengan catatan, dengan buku panjang ilmu umur awak. Sehingga betapa banyak ulama yang jasad mereka sudah wafat, tetapi sampai hari ini namanya masih baca. Banyak sekali. Imam Syafi'i, setiap belajar Imam Syafi'i mengatakan begini. Bada bisa karena beliau meninggalkan catatan. Ada buku. Sehingga walaupun secara roh jasad beliau sudah tidak ada, tapi umur beliau panjang. Sampai akhir zaman nanti sampai hari kiamat akan tetap orang senantiasa mengenang beliau. Sehingga hidup selalu di hati manusia. Maka awak jangan sampai nanti mati lupa kan jawab. Nama ingat syek batu nisannya. Kalau ada belum, ini nak ada kan batu nisan ni. Jangan sampai awak mati awak dilupon tu kan. Jadi dengan catatan banyak manfaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada pagi ini dan selanjutnya adalah kita berbicara tentang dalil-dalil dari amalan yang kita lakukan. Sehingga ketika beramal itu awak beramal dengan penuh keyakinan. Yakin awak kalau amalan itu benar. Karena konsep dalam beramal itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita ragu. Yole botu awak kerojo ni Ragu-ragu awak Kalau lah bentuk itu awak beramal, bagaimana mungkin Allah akan menerima amalan kita? Makanya konsep yang pertama, kita harus yakin kalau amalan yang kita lakukan itu benar. Jangan sampai ragu-ragu awak. Nah, salah satu untuk meyakinkan amalan itu kalau kita tahu dasarnya, tahu dalilnya, itu salah satunya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, untuk mengetahui dalil Al-Quran dan Sunnah, bagi kita orang awam, maksudnya orang awam itu orang yang memang secara tidak fokusnya mengkaji masalah Islam, tidak wajib sebenarnya. Contohnya, kalaulah seandainya seluruh awak wajib tahu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis sedonya, tak kesempat awak pergi ke sawah, tak kesempat awak pergi menggali ke pasir untuk mencari nafkah. Makanya beban ini ditujukan kepada para ulama.
Ulama lah yang wajib untuk mengetahui dalil-dalil itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ulama kalau tidak mengerti. Nah, namun hari ini Bapak dan Ibu, banyak orang-orang yang kemudian mempertanyakan dalil ketika awak beribadah. Bukanlah pandai-pandai kini bertanya, "Ma dalilnya?" Bapak-bapak dan ibu-ibu kan melaksanakan baca Yasin setiap malam Qami atau malam Jumat. Ma dalilnya? Ma contohnya dari Nabi? Sehingga awak bingung Bapak dan Ibu, nan bisa awak jawab, ya bentuk itu dia jen dengan tutu kami dulu. Hanya ndak menerima ungkapan menit itu. Nyuk kalau ndak qala Nabi wa qala Allah wa qala Rasul tidak mereka terima. Nah, maka penting juga rasanya kita untuk mengetahui hal itu sehingga kalau ada hal-hal yang membuat awak ragu, awak bisa membentengi secara langsung. Ada dalilnya, bukan tidak ada. Nah, makanya perlu awak kapan tulis Bapak dan Ibu yang tidak tahu. Nah, Bapak dan Ibu dalam hati Allah, ada beberapa ungkapan awak akan membuktikan secara ilmiah kebenaran atau tidak benarnya ungkapan ini. Yang pertama Bapak dan Ibu dalam hati Allah, yang pertama Cakwa yang bersampaikan bahwasanya dalam beribadah itu wajib kita yakin kalau ibadah itu benar. Walaupun bedakan Bapak dan Ibu, awak meyakini ibadah yang kita lakukan benar tanpa menyalahkan orang lain. Untuk diri awak aja dulu. Jangan sampai awak menilai kalau orang tidak sesuai jawab, hanya masuk neraka. Tidak. Kita harus meyakini apa yang kita lakukan benar tanpa merasa paling benar. Nah, betul. Kan dulu Abu Salim mengatakan hal itu. Awak harus menjadi orang yang pintar, tetapi tanpa harus meyakini awak yang paling sontian. Ini beda dengan Pak Ibu. Awak harus meyakini ibadah yang kita lakukan benar tanpa merasa paling benar. Beda nak? Awak harus yakin awak dengan amalan itu adalah benar tanpa merasa paling benar. Kalau lah merasa paling betul, orang lain salah ada maksudnya. Tapi kalau awak merasa diri awak benar, itu salah satu syarat diterimanya ibadah. Karena tak ragu-ragu, kan? Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dalam hati Allah ada ungkapan. Yang pertama, sebagian orang mengatakan ini yang menjadi dalil bagi mereka. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, maka bid'ah. Bid'ah itu luar biasa ya Pak. Ini ungkapan yang pertama. Hari ini kita sering sekali mendengarkan ungkapan-ungkapan ini tidak disobek oleh orang bau belajar atau oleh para ustaz sendiri. Akhirnya mereka, kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka bid'ah. Itu bid'ah itu. Nabi SAW dalam sabda beliau mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang muhdats itu artinya sesuatu yang baru. Nanti panjang sebenarnya pengertian dari muhdats itu kan. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Dan sesuatu yang bid'ah itu adalah sosek. Dan sesuatu yang sosek itu tompeknya di neraka. Kan ayo nah. Maka ketika seseorang mengatakan engkau pelaku bid'ah, apa maksudnya? Engkau berbuat neraka. Jadi maknanya. Ketika seseorang mengatakan bid'ah kepada saudaranya, berarti secara tidak langsung mereka mengatakan dia adalah penduduk neraka. Hati-hati. Namun hari ini kita melihat kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka bid'ah. Apakah benar hal ini Bapak dan Ibu? Nah, kita lihat. Berarti orang tersebut membatasi dalil itu adalah kalau dilakukan oleh Nabi. Kan itu maksudnya. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi jangan dikerojon. Kira-kira betul apa ini? Menurut aku kan betul juga. Karena Nabi itu adalah contoh bagi kita. Nabi itu contoh dan suri tauladan bagi kita. Tetapi Bapak dan Ibu yang dalam hati Allah, ungkapan seperti ini kelihatan benar
tetapi sangat tidak benar. Kita lihat. Berarti mereka menyimpulkan dalil itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi mereka membatasi dalil itu hanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ternyata kalau kita kaji fikih dan usul fikih, yang menjadi dasar hukum yang disepakati oleh para ulama ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua namanya sunnah, yang ketiga namanya ijma', yang keempat namanya qiyas. Itu apa qiyas saya banyak jangan nak dulu orang merasa kalau itu kaji nak kuliah soalnya yang tak ibu. Tetapi ini penting. Bapak dan Ibu, Al-Quran jalil. Ikut sumber hukum Al-Quran nanti kok adalah menjadi sumber hukum bagi kita. Dan semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti kebenarannya. Tapi apakah semua dalil-dalil di dalam Al-Quran itu wajib diamalkan? Pertanyaan cek. Apakah semua ayat Al-Quran itu wajib kita amalkan? Wajib tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ini Al-Quran kalam Allah. Karena ada hukum-hukum di dalam Al-Quran itu yang telah dihapus. Ada nasikh dan mansukh namanya Pak Ibu. Nasikh dan mansukh itu adalah hukum yang sudah dihapus hukumnya. Dulu ada hukum begitu, tetapi kini tidak berlaku. Tapi ayatnya di dalam Al-Quran masih ada. Jadi tidak bisa buka Al-Quran, sebut di awal ayat, ayat harus diamalkan dan sebagainya. Tidak bisa. Harus yang mengetahui itu hanyalah para ulama yang belajar. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu hukumnya masih diamalkan, tidak. Contohnya ayat Al-Quran yang tidak lagi diamalkan. Contohnya ayat tentang khamar, tua. Tua hukumnya Pak Ayub haram. Khamar itu hukumnya haram. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ayat proses pengharaman khamar. Di dalam ayat pertama yang turun Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas." Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kepada kalian tentang tua, maka jawablah, tua itu ada dosa di situ, tapi ada manfaatnya. Berarti kalau ada manfaatnya, berarti ada kemungkinan masih boleh diminum. Untuk sebut awak ayat, berarti tua pun boleh digunakan untuk ubat. Karena ada orang yang berobat dengan tua misalnya. Ubat konin, besi kepala. Tidak benar Bapak dan Ibu. Padahal ayat ini sudah dimansuh oleh ayat terakhir. Apa ayat terakhir itu? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, judi dan lain sebagainya itu adalah najis kerojo setan, maka tinggalkanlah. Maka haram secara mutlak. Nah, itu oleh kebolehan menggunakannya di situ. Jadi tidak bisa. Ada nasr dan mansukh. Banyak kajiannya. Dan yang kedua, aku memfokuskan yang kedua. Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Dari segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, ketetapan. Dan yang keempat, sifat. Nah, itu yang sunnah sebenarnya Pak. Itu kebalikan kepada ungkapan yang pertama. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, maka dia bid'ah. Dilakukan. Ada tak risiko yang dilakukan oleh Nabi? Perbuatan. Jadi, sebagian orang membatasi dalil itu terhadap ayat yang dikerojo oleh Nabi saja. Ini salah. Penyempitan makna dalil. Padahal sunnah atau hadis itu ada empat macam ini. Ada perkataan
ada perbuatan, ada ketetapan, ada sifat. Apa maksudnya Pak Ibu? Ada sebagian dari ibadah itu dijalinkan oleh Nabi, dikecil oleh Nabi, tapi tidak ada contoh fi'liyah perbuatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, yang pertama contoh solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ini dalilnya perkataan Nabi. Jadi suatu kali Bapak dan Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan melihat beliau Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Datang orang, tiba-tiba langsung duduk. Ponti Nabi khutbah sekali. Akhirnya Nabi, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yajlisa." Kalau kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi solat 2 rakaat dulu. Itu perbuatan atau perkataan? Kan Nabi mengecek. Tapi kita tidak akan menemukan satupun dari dalil baik Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan kalau bagi sahabat Ambu menculik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat sunat tahiyatul masjid. Tak kau sebut lah, carilah di kita hadis mana. Jadi dalil solat sunat tahiyatul masjid itu berupa perkataan dan tidak ada perbuatannya, tidak ada dalil perbuatannya. Nah, itu sahabat menjelaskan dalam hadis, Ambu menculik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, kemudian beliau solat sunat tahiyatul masjid kan sebut dah. Kalaulah demikian, berarti kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka bid'ah, berarti solat sunat tahiyatul masjid apa hukumnya? Itu hukum lain. Tapi mungkin tak? Tidak. Karena Nabi mengatakannya, walaupun fi'liyah perbuatan Nabi tak nampak di awak di dalam hadis. Paham sampai situ Pak Ibu? Jadi tidak benar. Ini kita buktikan ungkapan ini tidak benar. Jadi perkataan Nabi pun menjadi dalil walaupun kita tidak temukan dalil yang menunjukkan Nabi melakukannya. Yang perbuatan dalil banyak. Contohnya solat, selalu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua Bapak dan Ibu, ada namanya dalil itu ketetapan. Kalau perkataan yang dikatakan, tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ketetapan. Nabi tidak memerintahkan, tidak dikecil Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, dan Nabi pun tidak melakukannya. Berarti kalau sampai ke kaidah itu berarti tidak ada. Iyo. Tapi benar enggak? Tidak benar. Contohnya Pak Lelu, salat sunnah wudu. Itu dalilnya adalah ketetapan. Apa dalilnya? Jadi solat sunat wudu ini tidak dilakukan oleh Nabi, tidak maksudnya tidak kita temukan dalil fi'liyahnya dan tidak kita temukan dalil qauliyahnya, tidak ada dalil yang Nabi lakukan itu, tidak ada dalil yang Nabi sampaikan itu. Jadi satu kali Nabi itu bertanya kepada Bilal. Jadi dalil solat sunat wudu itu apa ya? Itu dikorojon dari Bilal bin Rabah. Suatu kali Bilal itu dipanggil oleh Nabi. Wahai Bilal, apa amalan yang engkau lakukan? Coba Nabi bertanya ke Bilal. Apa amalan yang engkau lakukan? Berarti Nabi melakukan itu enggak? Kita tidak bisa memastikan Nabi tidak melakukan, tapi tidak kita temukan dalil kalau Nabi menunjukkan melakukannya. Akhirnya Nabi, wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga aku mendongeng bunyi tapak trompa engkau di dalam surga? Luar biasanya Bilal bin Rabah Pak Ibu. Inya masih di dunia nang trompa masuk surga dulu. Nang trompa awak di mana gini? Kadang-kadang maksudnya hilangnya gitu kan. Dan Bilal, Allah beliau meninggal dunia, dan terompahnya lah di dalam surga. Akhirnya Bilal, ya Rasulullah, saya tidak pernah melupakan solat 2 rakaat setiap kali yang beliau selesai melaksanakan wudu. Pertanyaannya, lagi diajarkan oleh Nabi kepada Bilal untuk solat sunat 2 rakaat sesudah wudu? Tidak ada. Kalaulah kita kembalikan, kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka bid'ah, berarti Bilal mengerojon bid'ah. Ya sudah.
Berusul awak. Tetapi ditetapkan oleh Nabi, diakui oleh Nabi SAW perbuatan itu. Nah, maka Bapak dan Ibu ikut ungkapannya seolah-olah benar tapi tidak benar. Sosial ya. Contoh yang lain, menggunakan tasbih, menggunakan tasbih. Insyaallah nanti setiap itu akan kita bahas ya, ulang balik besok. Menggunakan tasbih ketika berzikir. Ikut sama dalilnya dalil nomor 3 dari sunnah ketetapan. Nabi lain berzikir pakai tasbih? Nah. Tapi apakah menggunakan tasbih bid'ah? Kalau pakai konsep itu, yuk. Tetapi Nabi SAW suatu kali masuk ke kamar istri beliau. Masuk ke kamar istri beliau. Ini hadisnya sahih Bapak dan Ibu. Nampak ada beliau, istri beliau sedang berzikir. Subhanallah, pakai batu kerikil ketik-ketik. Kalau zaman dulu kesobian membaiki pada kini, kalau ada boleh. Kini bukanlah santian-santian. Dari keknya kita. Ketika itu istrinya berzikir, subhanallah dipindahkan, subhanallah. Sehingga ada tumpukan batu kerikil menokodang tinggi, banyak. Jumlahnya tidak disebutkan di dalam hadis. Nampak ada Nabi. Kalaulah perbuatan itu bid'ah, tentu ditegur oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi, tapi tidak. Nabi malah mengajarkan kepada istrinya, wahai istriku, aku zikir lebih kencang engkau baca. Dia ajar Nabi zikir tertentu tanpa membid'ahkan. Kalaulah kita kembalikan kepada dalil itu atau kaidah itu, kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka bid'ah, maka istri Nabi berbuat bid'ah dan Nabi membiarkan istrinya melakukan bid'ah. Kan itu kesimpulannya. Tetapi ini tidak benar Bapak. Ini namanya dalil-dalil di dalam syariat. Jadi penting juga kita mengaji masalah itu supaya awak gak kuat pemahaman awak seketik sehingga awak tidak mudah untuk memvonis seseorang. Nah, ada sifat. Nah, ini sifat ini cara Nabi berpakaian, Nabi berjenggot dan lain sebagainya. Pokoknya hati-hati Bapak Ibu. Jangan lagi timbul ungkapan di dalam lisan awak membaca itu kambing. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau awak mengecek nambaku membaca itu untuk kambing, hati-hati, berarti awak secara tidak langsung mengatakan Nabi mode hati-hati Rasulullah. Nabi itu berjenggot Bapak dan Ibu. Tak boleh. Secara tidak langsung kita telah menghina Nabi SAW. Biarkan orang memelihara jenggot. Kalau awak tak bisa memelihara jenggot, dia tak masalah juga. Tanpa harus mencemooh orang lain. Nah, silakan. Karena memanjangkan jenggot itu sunnah. Tidak ada jenggot itu tak masalah, tak perlu suat. Selagi kita meyakini itu sebuah kesunahan dan tak mencaci maki. Bapak cacik bukan ada yang duit anak awak dapat jangkit lagi kan? Biarkan, biar je lah. Nyoba jangkit kan mengadu Nabi SAW itu. Nah awak dapat jangkit, yo bisa lah. Kadang-kadang jangkit cik-cik perempuan. Jadi ini Bapak. Nah, ada lagi namanya dalilnya ijma', ada namanya dalil qiyas. Dan ijma' kuah contohnya Pak Ibu. Dan ijma' itu tidak ada dalilnya bahkan. Dari Al-Quran tidak ada, dari Sunnah tidak ada. Contohnya, sholat tarawih berjamaah 30 hari di bulan Ramadan. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Maksudnya adalah yang berjamaahnya. Nah, sholat tarawihnya memang ada dalilnya, tetapi tata cara pelaksanaannya secara berjamaah. Ikut dalilnya ijma'. Jadi pada zaman Nabi itu Pak Ibu, akhirnya corona enggak? Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak dan atau keperluan, 5 menit yang pertama. Tapi kalau yang ingin ada keperluan tidak masalah, ya. Itu kisah terakhir. Pada zaman Nabi, sahabat itu tidak pernah melakukan sholat berjamaah untuk sholat tarawih tiga kali selama bulan Ramadan. Sholat tarawih di zaman Nabi itu lebih banyak dikerjakan seorang-seorang. Bukan sholat di rumahnya seorang-seorang atau di masjid sholat seorang-seorang. Sampai suatu kali pada malam terakhir di bulan Ramadan itu Nabi kedua ke masjid beliau dan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Sholat tarawih ya kan pada bulan Ramadan. Akhirnya di belakang beliau banyak orang yang menunggu sahabat lain. Hari kedua, Nabi kedua bila semakin banyak sampai lagi ketiga masjid Nabi itu ketika itu
nak temui leh. Malam kaum jamaah lah banyak menanti di Masjid Nabawi, dan Nabi nak keluar-keluar dari rumah beliau sampai pagi. Pagi harinya datang para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami malam cakulah kami menanti sampai tengah malam, tapi engkau tidak juga keluar-keluar. Akhirnya sebagian sahabat langsung sembahyang, sorang-sorang, sebagian pulang je lihat solat di rumahnya. Pada tak keluar engkau ya Rasulullah, kecik Nabi, saya khawatir kalau seandainya solat tarawih aku ambil lakukan 30 hari full di masjid secara berjamaah, ini akan diwajibkan oleh umatku nanti. Jadi Nabi sengaja meninggalkan sebagian ibadah. Ditinggalkan oleh Nabi tujuannya apa para ibu? Supaya tidak diwajibkan kepada umatku, kata Nabi. Jadi tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi itu kadang-kadang sengaja ditinggalkan oleh Nabi. Banyak contohnya. Salah satunya itu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu pada zaman Umar bin Khattab, Umarku memang agak berbeda pola ijtihad beliau. Ada ijtihad namanya setiap Bapak ini. Jadi beliau melihat ketika zaman beliau sembahyang di sini masjid itu di belakang pecah lah. Seseorang dua ini sembahyang silahkan, tidak silahkan. Akhirnya ada keraguan di Umar kalau benda itu bisa jadi pecah umat Islam nanti. Dikumpulkanlah oleh beliau para sahabat ketika itu dan diangkat satu imam namanya adalah Ubay bin Ka'ab. Dijadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam dan semenjak itulah dilaksanakan solat tarawih berjamaah sampai kini. Kalaulah tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, maka solat tarawih yang berjamaah sampai kini itu lakukan adalah bid'ah. Kita belum mau kecil ibu bapak kecil bid'ah. Dan yang mau jadi siapa? Umar. Berarti siapa melakukan bid'ah? Tentu Umar, tapi wal'iyazu billah tidak mungkin Umar berbuat bid'ah. Dia agak pun kita pada itu, harus berfikir sikit kita. Nah, jadi tidak benar ungkapan yang mengatakan kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka bid'ah ini tidak sepenuhnya betul. Karena ada ibadah-ibadah yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memberatkan kepada umatnya. Contoh yang lain sekedar cedai Bapak dan Ibu. Ada yang kemudian membid'ahkan doa bersama. Lantaran Nabi tidak pernah melakukan doa bersama. Betul atau tidak? Tidak benar. Nabi ada dalilnya, dulu kita bahas. Nabi satu kali naik ke atas mimbar, amin gitu Nabi. Amin gitu Nabi. Amin gitu Nabi. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau baca amin? Ketika ucapku ambo naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa. Kemudian aku aminkan. Ada anu pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Amin di sini. Nama doa siapa? Malaikat Jibril. Diaminkan oleh Nabi itu doa bersama atau tidak? Doa bersama. Bu'dan liman, celakalah orang yang mendapati ibu dan bapaknya ketika dia usia tua tapi tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Amin di Nabi. Itu dalilnya doa bersama atau tidak? Doa bersama. Dan Nabi memang tidak melakukannya terus-menerus, tapi pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang doa bersama itu yang wajib hukumnya. Jumat. Jangan pernah mengatakan doa bersama itu bid'ah. Bukan semuanya. Bahkan ada doa bersama yang wajib hukumnya, kalau tidak dilakukan tak sah pada khutbah Jumat. Itu menjadi rukun dari Bapak Ibu. Doa Allahumma fil muslimina wal muslimat amin wal mu'minina wal mu'minat amin. Itu dalilnya. Boleh doa bersama itu. Nanti insyaallah akan kita buka. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah ini pembukaannya gitu ya. Insyaallah jadi kesimpulannya adalah dalil itu ada ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan tidak benar ungkapan kalau ada orang yang mengatakan kalau tidak dilakukan oleh Nabi hukumnya bid'ah, ini tidak benar. Namun yang bid'ah itu adalah kalau tidak ada dalilnya. Nah, kalau tak ada dalilnya dari Al-Quran, tak ada dari Sunnah, dari Ijma', dari Qiyas, itu baru bid'ah. Jadi apa ungkapan yang lebih tepat? Kalau tidak ada dalilnya baru bid'ah. Aku nak betul. Dalil standarnya bukan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi, tujuannya untuk memudahkan umatnya.
Kalaulah seandainya segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, berarti Al-Quran itu bid'ah ya Pak. Karena tidak dibukukan pada zaman Nabi. Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah berwasiat. Tetapi tidak ada orang sampai kini mengatakan Quran itu bid'ah, ya tak boleh membaca Al-Quran pakai sulit, harus dihafal seluruhnya. Kenapa gini? Ya, harus pakai sulit, kenapa? Jadi karena itu dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan langsung masuk kepada pembahasan tentang apa namanya itu Yasin, ulang balik catat kalau petanglah bahas. Nah, bagi yang ingin mencatat dalil-dalilnya nanti silakan dicatat. Nah, ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Ijma' itu artinya adalah kesepakatan para ulama. Nah, ini sudah. Ijma' itu artinya kesepakatan. Kesepakatan ulama. Kalau qiyas itu artinya adalah menyamakan hukum. Beda ijma' dan fatwa. Kalau fatwa itu Bapak dan Ibu bisa dikeluarkan oleh satu orang ulama saja. Contohnya MUI Sumatera Barat berfatwa bahwasanya hukum vaksin kan? Dan fatwa ini bisa berbeda-beda satu ulama dengan ulama yang lain. Bisa berbeda. Tapi kalau ijma' tidak ada bedanya. Semua sepakat. Itu menjadi ijma'nya. Contohnya ijma' itu salat tarawih berjamaah. Ini ijma' seluruh umat dari zaman Umar sampai kini tidak ada yang mengingkarinya. Tapi kalau fatwa ada yang kadang-kadang tidak sesuai. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedikit banyaknya menambah ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.